Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'du. Yang terhormat Pak Eli Ferdiansa selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Baiklah, perkenalkan saya Safari akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Adapun judul dari jurnal yang saya review yaitu Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, sebuah perkenalan. Jurnal tersebut ditulis oleh Ahmad Lubabul Hadik. Jurnal tersebut termasuk dalam Jurnal Ekonomi Syariah volume 2 nomor 2 September 2017. Yang pertama ada pendahuluan. Dua fungsi utama perbankan adalah penggalangan dana dan penyaluran dana. Distribusi dana di bank konvensional dengan yang ada di bank syariah tentunya memiliki perbedaan, baik dari segi nama, kontrak, dan transaksinya. Dalam perbankan konvensional, penyaluran dana ini dikenal sebagai kredit, sedangkan dalam perbankan syariah disebut sebagai pembiayaan. Berbeda dengan definisi kredit yang mengharuskan debitur untuk membayar kembali pinjaman yang telah dibayarkan beserta bunganya kepada bank, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pembayaran pinjaman dengan pembagian keuntungan didasarkan pada perjanjian antara bank dan debitur. Pembiayaan adalah kegiatan yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi suatu pendukung kelangsungan bisnis bank. Sebaliknya, pengelolaan bank yang tidak baik akan menimbulkan masalah dan bahkan bisa berakibat pada penghentian bisnis bank tersebut. Oleh karena itu, perlu memiliki manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga distribusi atau pembiayaan kepada nasabah dapat efektif dan efisien sesuai dengan tujuan. Yang selanjutnya ada isi. Yang pertama ada pengertian manajemen pembiayaan bank syariah. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya ada fungsi pembiayaan. Yang pertama, ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan daya guna uang. Meningkatkan daya guna uang. Maksudnya gini, para penabung kan menyimpan uang di bank. Kemudian bank mengelola uang ini untuk hal-hal yang lebih produktif. Jadi daya guna uang ini bisa lebih meningkat. Yang kedua, meningkatkan daya guna barang. Maksudnya adalah ketika ada produsen yang ingin memproduksi, dia mengajukan pembiayaan kepada pihak bank, mendapatkan pembiayaan yang dimanfaatkan untuk membuat suatu produk yang bisa bernilai daya guna. Yang selanjutnya meningkatkan peredaran uang. Melalui pembiayaan, peredaran uang, kartal maupun giral dapat tersalurkan ke masyarakat. Sehingga roda perekonomian ini bisa lebih bergairah. Yang selanjutnya yaitu menimbulkan kegairahan berusaha. Ya, lanjutan dari tadi, karena peredaran uang yang
sudah diturunkan dari bank, sudah meningkat, maka bisa meningkatkan kegairahan dari berusaha. Orang yang tadinya tidak produktif, tidak memiliki usaha, karena adanya pembiayaan ini bisa lebih produktif dan bisa memiliki usaha. Yang terakhir ada stabilitas ekonomi. Ya, fungsi dari pembiayaan yang selanjutnya itu bisa menstabilkan ekonomi, terutama ketika terjadi resesi ataupun inflasi. Yang selanjutnya ada komponen manajemen pembiayaan bank syariah. Yang pertama, perencanaan pembiayaan yang terdiri atas penetapan target pembiayaan yang meliputi penetapan persentase dari jual beli, bagi hasil, dan sewa atau sewa beli. Yang kedua, segmen pasar pembiayaan yang meliputi individu dan korporasi. Yang ketiga, strategi pembiayaan dengan menentukan mitra kerjasama, cross-selling, promosi, dan product development. Yang kedua ada organisasi pembiayaan yang terdiri atas komite kebijakan pembiayaan, komite pembiayaan, ALKO, marketing pembiayaan, support pembiayaan, operasional pembiayaan, dan pengawasan. Yang selanjutnya ada proses pembiayaan. Maksud dari proses pembiayaan ini adalah bagaimana para pemangku kebijakan ini mengeluarkan atau memberikan kebijakan mengenai apa saja yang bisa dilakukan untuk mengajukan pembiayaan ini, atau prosesnya seperti apa ketika pembiayaan ini diajukan oleh pihak nasabah sampai dikeluarkan, sampai diawasi oleh pihak bank. Yang terakhir ada monitoring pembiayaan. Monitoring pembiayaan ini adalah sejauh mana pembiayaan ini bisa efektif, bisa berjalan. Usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah itu bisa berjalan, bisa menghasilkan. Sehingga nasabah bisa mempertanggungjawabkan pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak bank. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan bank syariah. Jenis-jenis pembiayaan bank syariah diantaranya yang pertama ada pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif syariah, pembiayaan sindikasi, pembiayaan berdasarkan take over, pembiayaan letter of credit. Yang pertama, next. Yang pertama ada pembiayaan modal kerja syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan ataupun nasabah untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya. Jadi pembiayaan modal kerja syariah ini adalah pembiayaan untuk memberikan modal usaha bagi nasabah untuk menjalankan usahanya. Ada 5 macam pembiayaan modal kerja syariah. Yang pertama PMK Mudharabah. PMK Mudharabah ini sistem kerjasama di mana pihak bank menjadi sohibul mal dan pihak nasabah menjadi mudharib yang bagi hasilnya disepakati di awal. Kemudian ada PMK Istisna. Istisna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan yang dipesan. Yang selanjutnya ada PMK Salam. Salam adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada PMK Murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakati. Yang selanjutnya ada PMK Ijarah. Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa. Yang selanjutnya ada pembiayaan investasi syariah.
Pembiayaan investasi syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods, beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat atau keuntungan di kemudian hari, yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk uang. Yang kedua, bahan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintahan lainnya lebih bertujuan memberikan manfaat sosial dibanding dengan keuntungan. Yang ketiga, badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang, serta memenuhi kewajiban kepada pihak bank. Yang selanjutnya ada pembiayaan konsumtif syariah. Pembiayaan konsumtif ini diperlukan, pembiayaan konsumtif syariah diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kalau pembiayaan PMK tadi untuk modal usaha, sedangkan untuk pembiayaan konsumtif ini untuk memenuhi kebutuhan yang habis untuk dikonsumsi oleh nasabah tersebut. Menurut jenis akadnya, pembiayaan konsumtif ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama ada pembiayaan konsumen akad murabaha yang kayak tadi jual beli. Yang kedua ada pembiayaan konsumtif akad IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akad ijarah sewa menyewa yang kemudian si objek sewa itu bisa dimiliki oleh nasabah. Yang ketiga ada pembiayaan konsumen akad ijarah atau sewa menyewa dan tidak ada hak untuk membeli objek sewa itu di akhir akad. Yang ketiga yang selanjutnya ada pembelian konsumen akad istisna seperti yang saya jelaskan di PMK. Yang selanjutnya ada pembiayaan konsumen akad qardz dan akad ijarah. Yang selanjutnya ada pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Pembiayaan sindikasi memiliki 3 bentuk. Yang pertama ada lead syndication. Lead syndication ini yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh bank yang leader, yang pemimpinnya. Modal yang diberikan masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan. Sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak bersama sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Yang selanjutnya ada club deal. Club deal ini adalah sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tetapi di antara bank yang satu dan bank yang lainnya tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam penyatuan modal tersebut. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayai dalam proyek tersebut. Jelasnya hubungan antara peserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan koordinatif. Yang selanjutnya ada sub-syndication. Sub-syndication yaitu bentuk sindikasi yang antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Yang selanjutnya ada pembiayaan berdasarkan takeover. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariahnya menuju transaksi yang syariah, yang sesuai dengan syariah. Jadi ketika ada nasabah yang sudah terlanjur mengajukan pembiayaan di bank non-syariah dan dia mendapatkan bunga, kemudian minta dialihkan ke yang sesuai dengan syariah, maka bank syariah bisa mengambil alih utang dari si nasabah tersebut. Yang selanjutnya ada pembiayaan letter of credit.
Pembiayaan letter of credit adalah bentuk pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor ataupun ekspor dari nasabah. Pada umumnya pembiayaan LC ini dapat menggunakan beberapa akad. Untuk pembiayaan LC impor berdasarkan fatwa DSN MUI, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan LC impor adalah wakalah bil ujroh dengan qard, murabaha, salam ataupun istisna dan murabaha, wakalah bil ujroh murabaha, musyarakah, dan wakalah bil ujroh iwalah. Yang selanjutnya ada penentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Proses pemberian pembiayaan meliputi yang pertama surat permohonan pembiayaan. Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan ini berasal dari mana nantinya. Di samping itu, surat di atas dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung. Yang selanjutnya ada proses evaluasi. Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Harus ada kehati-hatian dari bank syariah sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. Adapun langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, apabila sebelum realisasi pembiayaan, dalam tahap ini bank melakukan penutupan asuransi atau pengikatan agunan. Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dicairkan. Jadi sebelum realisasi pembiayaannya, untuk mengamankannya itu biasanya bank syariah mengikat agunan yang dimiliki oleh nasabah sebagai jaminan. Yang kedua, setelah realisasi pembiayaan. Dalam tahap ini, pencairan dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank. Dan jangan sampai bocor, dalam artian lari ke hal-hal di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis yang nasabah lakukan. Jadi, kalau misalkan sudah terlanjur pembiayaannya ini, maka sebisa mungkin bank syariah akan mengarahkan sesuai dengan kesepakatan agar tidak lari ke hal-hal lain. Misal, jika dalam kesepakatan tadi si nasabah ini menjalankan usaha A, maka bank syariah berusaha agar si nasabah ini benar-benar menjalankan usaha A ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Kemudian pihak bank syariah juga melakukan pembinaan dan controlling atas usaha yang dijalankan si nasabah ini. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam melakukan pembiayaan, maka bank syariah memerlukan analisis pembiayaan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. Sehingga tujuan daripada adanya pembiayaan bisa tercapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.